Tahun ular kayu datang dengan segala tanda-tanda tidak baik. Hujan deras sudah langsung mengabarkan bencana dari unsur air. Walaupun tetap ada aura positif, tapi energi negatif jauh lebih besar. Setidaknya, itu yang diungkap Roy Kiyoshi. Memiliki kemampuan indigo, Roy melihat masih banyak bencana di tahun ular kayu. Banjir dan tanah longsor hanya di antara yang menakutkan. Belum lagi bencana yang dikirim dari perut bumi berupa gempa, juga erupsi gunung berapi. Tapi ahli tarot Denny Darko punya cara untuk menyiasati segala yang buruk, umpamanya saja melakukan rebranding. Lantas, sio apa saja yang akan mengalami keberuntungan? Benarkah akan banyak public figure yang akan tersangkut kasus hukum? Apa maksud Denny Darko yang meminta untuk tidak terjebak zona nyaman? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Tahun baru Imlek yang menandai berlakunya tahun ular kayu disambut hujan lebat. Sebagian sudut ibu kota Jakarta tergenang banjir. Banyak yang percaya hujan di tahun baru China adalah pertanda kebaikan dan keberkahan. Tapi menurut Roy Kiyoshi yang memiliki kemampuan indigo, tahun ular kayu justru penuh tantangan. Apalagi ada tanda-tanda perekonomian akan melambat. Banyak perusahaan yang bangkrut sehingga melakukan PHK massal. Gaya bisnis yang mampu memanfaatkan teknologi dan sosial media yang mampu bertahan. Tingkat perekonomian seperti yang sudah saya bahas sebelum-sebelumnya, ekonomi di Indonesia, ekonomi dimanapun lagi slow. Jadi orang-orang yang punya toko offline misalnya, toko-toko baju di pusat perbelanjaan yang dulu laris, itu jadi susah. Sekarang berpindah pada teknologi online dan e-commerce, kemudian juga AI. Kemudian bisnis-bisnisnya lucunya ada yang bankrupt, ada yang PHK orang gitu. Ya bersyukurlah buat kalian yang punya pekerjaan tetap yang gak terancam PHK sih. Tidak hanya soal perekonomian yang bermasalah sehingga mengalami pelambatan. Roy Kiyoshi juga melihat alam sedang murka. Banyak kejadian bencana yang akan dikirimkan alam semesta. Sejumlah daerah menurut Roy harus siaga bencana, sebab akan banyak menghadapi kemungkinan bencana, terutama daerah yang selama ini menjadi langganan bencana. Iya nih. 2025 bencana alamnya masih gede-gedean gitu. Awal tahun aja dibuka dengan kebakaran di LA ya, di Hollywood. Kedua kebakaran lagi terjadi di Glodok Plaza. Saya ngelihat hal-hal kayak ginian masih kejadian lagi nih. Entah itu nanti ada puting beliung juga kah atau apa juga, itu seperti hal-hal kayak gitu tuh masih akan terjadi. Kalau untuk gunung meletus iya. Tapi untuk tsunami saya masih belum lihat terjadi gitu ya. Tapi emang iya berhubungan dengan air, emang iya. Kayak banjir bandang 2-3 meter. Tahun 2025 yang dinaungi ular kayu ternyata juga menjadi tahun yang kurang baik bagi para selebriti. Sebab dalam pandangan batin Roy, akan banyak selebriti yang terlibat perseteruan panas. Konflik bahkan bakal panjang hingga menjadi kasus hukum. Suasana huru-hara kian membara
akibat banyak yang terlibat, termasuk public figure yang berusaha nimbrung ke dalam pertikaian. Sesama public figure berantem sana sini gitu. Antara berantem sama anaknya, entar berantem sama owner skincare yang ini berantem sama yang ini. Itu kayak nggak beruntut, belum habis gitu. Aku masih ngerasa itu kayak masih berlanjut. Entar ada drama-dramanya baru gitu. Entar ribut sama ini, baru lagi ribut lagi. Aku nggak bilang ini taktik marketing mereka. Cuma ini adalah sebuah apa ya? Kita kalau mau menikmati sosial media tuh harus yang tenang ya. Kalau lama-lama begitu awalnya seru, tapi lama-lama toxic. Pertikaian panas di antara orang-orang terkenal seperti tak menemukan jalan keluar. Apalagi bakal bertahan banyak yang ikut memprovokasi dan adu domba di sosial media. Banyak banget kan. Iya, aku kurang paham sih faktor dari mereka ribut sana sini ngapain. Cuma aku ngerasa kayak belum selesai gitu dramanya. Iya, ntar dijeblosin pencemaran nama baik, ntar ada kekerasan, ntar ada ini ribut, ntar di sosial media. Entah itu sosial media manapun ya yang lagi rame. Lantas sio apa saja yang akan mendapat banyak keuntungan di tahun ular kayu? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Tahun ular kayu, seburuk apapun yang diramalkan Roy Kiyoshi tetap memberi pengharapan. Sebab masih ada yang bisa diharapkan, termasuk pemilik sio yang dapat bersinergi dengan ular kayu. Setidaknya ada 3 sio yang tahun ini akan memetik keuntungan. Selain sio kerbau yang hoki adalah ayam dan tikus. Kalau kita kira sio ular ini itu menguntungkan, yang pertama ya sio ular itu sendiri. Terus kalau berdasarkan catatan saya di sini, sebenarnya yang akan juga memiliki keberuntungan di sini itu adalah sio kerbau, sio tikus, sio ayam itu juga akan memiliki keberuntungan. Jadi ini sebenarnya adalah satu hal yang harus bijaksana kita sikapi. Terus ada pertanyaan, Mas, berarti kalau sio yang selain itu akan seperti apa? Mereka nggak beruntung. Bukan, artinya apa? Kita bisa mendekati orang-orang dengan sio ini tadi untuk bisa mendapatkan keberuntungan mereka ini tadi. Itu istilahnya kalau mereka usahanya nggak kenceng aja, itu kayak keberuntungan itu menyertai mereka. Walaupun akan ada pencerahan terutama untuk sio tertentu, tapi perlu mewaspadai perubahan-perubahan besar. Harus menyiapkan diri menghadapi setiap kemungkinan. Apalagi efek pergeseran politik global yang bisa berdampak besar bagi Indonesia. Denny Darko menyarankan untuk tidak terjebak pada zona nyaman. Kalau dari bisnis kita tahu bahwa ya semua yang sekarang ini kemarin kita kan berpikir bahwa setelah selesai pandemi semuanya akan kembali teratur. Tapi ternyata tidak. Di Amerika pun ini terjadi sebuah kocok ulang. Donald Trump ini naik, melakukan banyak perubahan dan juga keputusan yang terus kemudian membuat dunia ini bergolak. Saya yakin kedepannya ini secara geopolitis pasti akan ada perombakan besar. Nah, untuk itu makanya tadi dikatakan bahwa ini cocok sekali dengan karakteristik ular. Kita tidak boleh hanya siap terhadap sesuatu yang order atau teratur, tapi kita harus selalu melihat peluang akan sesuatu yang berubah secara mendadak dan drastis. Maka untuk orang-orang yang selalu siap menghadapi perubahan, keberuntungan itu akan selalu berpihak kepada mereka. Ada pertanda baik meski tahun ular kayu tetap penuh tantangan. Pemilik sio yang tidak hoki sebaiknya jangan berada di zona nyaman.
Lalu benarkah mereka yang sukses dengan rebranding akan mendapat berkah? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Memasuki tahun ular kayu, ada sejumlah catatan yang diberikan ahli tarot Denny Darko. Karena ular kayu memiliki arti tersendiri. Sementara itu untuk para pebisnis harus berani melakukan rebranding agar brandnya tetap dikenal publik. Keberanian rebranding akan sangat menentukan kesuksesan usaha sehingga potensi untung besar sangat terbuka. Nah, ular ini sebenarnya hewan yang kalau dibandingkan hewan yang lain, misalkan kambing atau sapi, kakinya 4, ya sebenarnya yang depan tuh tangan ya, tapi berfungsi sebagai kaki ya. Terus kemudian memiliki kepala, badan yang terpisah, ada ekor. Ular ini cuman satu badan, nggak ada kaki, nggak ada tangan. Tapi dia lebih berbahaya dibandingkan anjing atau kambing atau apapun. Nah ini karena ular memang sebuah lambang tentang kebijaksanaan, kecerdasan, kemampuan bertahan hidup, dan juga kemampuan mereka untuk meregenerasi. Jadi kita akan melihat bahwa ular ini akan menjadi satu pertanda di mana orang-orang yang melakukan sebuah rebranding, meregenerasi dirinya, melakukan perubahan terhadap dirinya, ini akan mendapatkan keberlimpahan dan juga prosperity atau kemakmuran yang akan sangat besar sekali. Tidak ada yang terbaik dilakukan ketika memasuki tahun ular kayu, ialah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan, termasuk kemungkinan terburuk. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.